warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahimat Rosidah, saya dari kelas Psikolog Pendidikan B. Nah, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Kemampuan Memori pada Proses Belajar. Pada bagian teori, menurut Cole dan Scrivener, faktor pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan memori, yaitu dalam kesalahan penggunaan strategi untuk mengingat informasi berhubungan dengan kurangnya pendidikan di sekolah. Menurut Misty dan Rojov, faktor kebudayaan memiliki peran terhadap kemampuan individu untuk mempertahankan memori. Sumbangan efektif sebesar 19,5% dari sikap perilaku mencatat dianggap memiliki kontribusi yang rendah terhadap sikap kemampuan memori. Sumbangan variabel sikap perilaku mencatat yang rendah terhadap sikap kemampuan memori diperkuat oleh hasil penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Palin, William, Hammond, dan Hendrick. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian sikap perilaku mencatat terhadap sikap kemampuan memori pada proses belajar adalah The Liang-Ji, yang menunjukkan bahwa siswa akan sia-sia mengikuti proses belajar apabila tidak menggunakan media pencatatan karena kapasitas memori yang terbatas. Lalu dari subjek, peneliti mengkhususkan melihat perilaku mencatat pada pelajaran matematika karena dari penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Nurdaliana, Dimpudus, dan Sumarno tahun 2011 yang berada di SMPN 21 Samarinda mengatakan bahwa sekitar 30% siswa memiliki skor matematika yang rendah, yakni di bawah 60. Penyebab nilai rendah pada skor matematika siswa adalah siswa kurang memiliki minat dalam mempelajari matematika. Catatan siswa kurang bervariasi dan tidak menarik untuk dipelajari, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari kembali catatan pelajaran matematika. Lalu metode dan pengumpulan. Nah, metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan dua kuesioner. Kuesioner sikap perilaku mencatat dan kuesioner sikap kemampuan memori. Kuesioner sikap perilaku mencatat digunakan untuk melihat sikap subjek dalam penelitian ini termasuk dalam gaya belajar visual, khususnya dengan teknik mencatat dengan menggunakan kuesioner dengan bentuk pernyataan yang disusun sendiri oleh peneliti. Kuesioner sikap kemampuan memori digunakan untuk melihat seberapa besar si individu terhadap kemampuan memori, khususnya dalam pelajaran matematika. Dalam kuesioner sikap perilaku mencatat dan sikap kemampuan memori terdapat lembaran identitas mengenai subjek dan arahan mengenai cara menjawab kuesioner. Lalu dari hasil penelitian. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan tryout terpakai, yaitu kuesioner disebarkan kepada subjek tryout dan subjek tryout tersebut sekaligus sebagai subjek penelitian. Pengambilan sampel dimulai dari tanggal 20 Desember 2012 sampai 4 Januari 2013. Kendala yang dialami peneliti pada saat awal penyebaran kuesioner adalah sulit mendapatkan subjek anak SMA karena siswa SMA masih dalam suasana libur semester. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, koefisien alfa pada skala sikap perilaku mencatat diperoleh. Uji coba kesalahan 30 item pada skala sikap perilaku mencatat diperoleh koefisien korelasi yang bergerak dari 0,085 sampai 0,586 dan 3 item yang gugur dari 30 item yang diuji, sehingga jumlah item yang sahih adalah 27 item. Kemudian peneliti menggugurkan 3 item yang tidak sahih tersebut sehingga diperoleh koefisien korelasi yang bergerak adalah dari 0,216 hingga 0,601. Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat apakah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur. Pada peneliti skala sikap perilaku mencatat dilakukan uji reliabilitas dengan alpha Cronbach dan diperoleh hasil yang signifikan dengan membuang item yang tidak memenuhi syarat, yaitu di bawah 0,20. Koefisien reliabilitas alfa skala sikap perilaku mencatat dengan menggugurkan
mencukupi syarat reliabilitas dan menunjukkan bahwa skala ini memiliki nilai 86% untuk mengukur apa yang ingin peneliti ungkap. Pada saat uji coba, skala sikap kemampuan memori dengan 24 item diperoleh koefisien korelasi yang bergerak dari 0,129 hingga 0,588 dan terdapat 3 item yang gugur karena koefisien korelasinya berada di bawah 0,20. Dari 24 item tersebut, hanya 21 item yang sahih dengan koefisien korelasi yang bergerak dari 0,230 sampai 0,622 dan nilai reliabilitas sebesar 0,851. Hasil uji reliabilitas skala sikap kemampuan memori diperoleh koefisien alfa 0,851 yang menyatakan bahwa dengan skala sikap kemampuan memori 85% dapat digunakan untuk pengambilan data dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin peneliti ukur karena sudah memenuhi nilai reliabilitas. Pada uji normalitas dengan menggunakan 176 subjek diperoleh nilai Z sikap perilaku mencatat adalah 1511 dan memiliki probabilitas atau P lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,021 lebih besar daripada 0,05. Artinya data berdistribusi normal, sedangkan untuk nilai Z sikap kemampuan memori adalah 1926 dan memiliki probabilitas atau P kurang dari 0,05 yaitu 0,001 kurang dari 0,05. Artinya data berdistribusi tidak normal. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel sikap perilaku mencatat berdistribusi normal, sedangkan variabel sikap kemampuan memori berdistribusi tidak normal dan belum dapat memenuhi syarat regresi linear sederhana. Oleh karena itu, peneliti membuat data pada variabel sikap kemampuan memori menjadi normal dengan menyisihkan subjek yang berada pada ekstrem tinggi dan rendah atau outlier. Menurut Weisberg tahun 2005, peneliti memperoleh 10 subjek dalam kuesioner sikap perilaku mencatat dan sikap kemampuan memori yang harus digugurkan, sehingga untuk membentuk data yang normal digunakan 166 jawaban subjek. Nah, pada analisis data, dalam teknik analisis data, validitas yang digunakan adalah validitas konstruk dan validitas isi. Menurut Sugiono tahun 2005, validitas menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi adalah suatu pengukur untuk mengetahui sejauh mana isi alat pengukur validitas mewakili seluruh aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Menurut Umar tahun 2002. Menurut Azwar tahun 2006, validitas isi merupakan validitas yang harus diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau dengan menggunakan professional judgment. Peneliti menggunakan professional judgment untuk membantu mengetahui kesahihan isi suatu alat ukur dengan membuang kalimat yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Nah, sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.